Siap. Membuat tentang teks eksplanasi tentang pertumbuhan pada manusia. Masa sipio dan baik setiap manusia memulai hidupnya dari telur itu. Telur itu akan tumbuh menjadi bayi di rahim ibu. Bayi yang ada di dalam rahim mendapatkan isi melalui tali besar sehingga dapat tumbuh besar. Masa balita adalah saat awal manusia tumbuh dan berkembang setelah lahir dari rahim ibu. Tubuh manusia mengalami pertumbuhan yang cepat pada masa balita. Manusia akan belajar merangkak berjalan dan berlari. Masa dewasa. Pada masa dewasa umumnya menjadi semakin matang. Seseorang yang memasuki masa dewasa akan berdiri secara nasional dan bertindak dengan lebih bijaksana. Masa manusia 50 tahun ke atas di usia ini manusia akan mengalami penurunan kinerja organ tubuh seperti berkurangnya kemampuan penurunan dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 teks eksplanasi berjudul siklus air. Mocok. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui itu terjadi karena air ada siklusnya? Ayolah pelajari bagaimana prosesnya siklus air dengan tahapannya. Air di bumi menguap itu evaporasi lalu membentuk awan. Kondensasi air jatuh ke bumi itu presipitasi meresap ke tanah. Itulah infiltrasi pemerahan air yang terjadi terus menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah pengertian siklus air. Siklus air adalah Sebentar. yang terjadi pada air adalah berulang dalam suatu pola tertentu, misalnya air hujan yang jatuh ke tanah dan mengalir ke sungai. Apakah air tersebut akan selamanya di sungai? Air tersebut akan menguap kemudian mengembun dan airnya jatuh menjadi hujan. Proses perputaran air seperti itu disebut dengan daur air, siklus air atau siklus hidrologi. Siklus air adalah siklus air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, yang berlangsung secara terus-menerus. Siklus air ini menyebabkan kenapa kita tidak pernah kehabisan pasokan air meskipun menggunakan setiap hari. Sekian kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tentang teks eksplanasi
berjudul penyebab banjir. Banjir di Indonesia merupakan masalah yang kompleks, terutama di kota besar seperti Jakarta. Masalah banjir harus dicarikan solusi hingga efeknya tidak merusak dan merugikan masyarakat. Tapi kita tidak dapat memberikan tanggung jawab hanya kepada pemerintah, karena masyarakat memiliki peran besar dalam menyelesaikan masalah banjir. Banjir di Jakarta dikarenakan lokasi geografi Jakarta yang lebih rendah. Selain itu, kepadatan penduduk di Jakarta juga tergolong tinggi. Hal ini mengakibatkan lahan kosong diubah menjadi lahan perumahan, sehingga tidak ada tempat untuk penyerapan air. Tidak hanya itu, warga masih banyak yang membuang sampah ke sungai sehingga menghalangi aliran sungai. Poin tersebut merupakan penyebab utama banjir di Jakarta. Saat hujan datang, untuk mencegah dan menanggulangi banjir harus dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak untuk menghindarkan Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia dari terjadinya banjir. Tindakan yang dapat dilakukan diantaranya adalah: 1. Membuat lubang serapan air. 2. Menambah ruang terbuka hijau. 3. Mengubah perilaku masyarakat agar membuang sampah-sampah mereka pada tempatnya. Partisipasi seluruh elemen masyarakat harus dilakukan dengan koordinasi yang baik agar dapat berjalan efektif. Penanggulangan banjir dilakukan secara bertahap, mulai dari pencegahan selama banjir dan pemulihan pasca banjir. Sekian.